Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Peristiwa perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Mayangsari dari negeri Sunda. Kitab Pararaton menyebut, Bre Prabu Ayun ing putri ring Sunda, Patih Madu ing ngutus angundanging wong Sunda, Aidep wong Sunda yan awawarangana, yang menyatakan bahwa saat itu Hayam Wuruk berkeinginan untuk menikahi putri Sunda dengan mengutus Patih Madu. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu bernama Sungging Prabangkara. Menurut catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Dana Sasmita serta naskah Perang Bubat oleh Yosef Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakyan Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam pustaka Raja I Bumi Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran. Meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembutal adalah nama laki-laki. Menurut kitab Negara Kertagama, rekaman sejarah yang dibuat oleh Empu Prapanca, Dyah Lembutal ini merupakan putra Narasingamurti dan seorang perwira Yuda gagah berani. Alasan umum yang dapat diterima oleh Hayam Wuruk adalah memang berniat memperistri Mayangsari dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Mayangsari. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi yang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis keleluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta Permaisuri dan Putri Mayangsari dengan diiringi prajurit menggunakan 200 kapal kecil, dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal datang ke kerajaan Majapahit sebagaimana diceritakan dalam Kidung Sunda. Namun dengan adanya perintah dari Ayahanda Hayam Wuruk, yaitu Kartawardana, kepada Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan karena telah dijodohkannya Hayam Wuruk dengan Indu Dewi, anak Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha atau Kediri. Menurut tafsir kisah Panji Anggreni oleh sejarawan Agus Aris Munandar dan merujuk kepada pustaka raja-raja yang berasal dari Cirebon dan merupakan bagian dari naskah Wangsakerta yang tersimpan di Museum Sejarah Sunda Sri Baduga di Bandung, memperlihatkan adanya kedekatan darah antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka dari adanya pernikahan Rakyan Jayadharma dengan Dyah Lembutal. Maka Gajah Mada menyarankan Hayam Wuruk untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan, di mana hal ini membuat kerajaan Sunda merasa dipermalukan hingga pada akhirnya memilih berperang melawan Majapahit demi menjaga kehormatan. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda.
Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik takhta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Ayang Sari bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan tersebut. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat. Tradisi menyebutkan sang putri Mayang Sari dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Tradisi juga menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Mayang Sari. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan dari Bali yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Mayang Sari, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana di Bali yang dikenal sebagai Geguritan Sunda agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori. Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi tegang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura yang kini Probolinggo. Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut negara Kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya pada tahun 1364. Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antara kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda Majapahit tak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskala Wastukancana, adik putri Mayang Sari yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tak ikut ke Majapahit, mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil.
menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskala Wastu Kancana. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran yang isinya diantaranya tak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan Putri Mayang Sari untuk melakukan tindakan bela pati atau berani mati dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi atau raja yang harum namanya karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Keturunan raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Silihwangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit. Sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada atau Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tak pantas akibat tindakannya yang dianggap tak terpuji dalam tragedi ini. Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda dalam hal ini. Seperti terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta ksatria, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang ksatria adalah di ujung pedang di tengah medan laga. Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan, pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya. Disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup tetapi menanggung malu, kehinaan, dan kekalahan. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar.